ya. Oke, let's see, ini dia. Untuk match point dari tim Liquid ID. The prediction dari para panelis, Profesor KB. Gue Bigetron. Profesor KB dulu, Profesor KB. Sabar. Sabar. Aku pun Bigetron, aku suka banget untuk Lolita diambil lawan Nathan. Oke, Lim Kocu. Gue Liquid Respect Sandy Lucas. Oh. 1000 strategi. Oke, dan last nih ya, Faris Boy. Prediction. Bigetron dong. Bigetron Alpha, dan let's see. Ini dia, untuk match point dari tim Liquid ID, Ranger Master juga Aul. One last chance. Bigetron, nafas terakhir. Gak peduli apapun yang terjadi. Mereka harus all in. Mereka harus keluarin semuanya. Bermain enjoy. Karena kalau tidak, Liquid goes to M Series. Bandung, mana tepuk tangannya? Let's go to lean of down. Match point yang akan membuat go big or go home is real. Menang melaju ke M Series, pulang hanya berpuas di third place pastinya. Tapi ya, kembali lagi dengan adanya sebuah kejutan yang dimunculkan Lilia yang udah jarang banget kita lihat, dan Aran udah back to basic dan key. Wah, flicker terpaksa harus dikeluarkan, kalau enggak bisa tumbang di tangan Fabian. First blood di tangan Fabian itu nggak baik banget. Pertama, goldnya akan swing. Kedua, Super Ken akan ketinggalan dari segi levelnya. Oke, masih terbilang cukup masih aman ya, walaupun ada trigger-trigger juga nih. Tapi 3 Purify yang dibawakan oleh tim Liquid ID ini bener-bener respect banget terhadap sisi power dari Super Look, dari Ki, dan bahkan hampir semuanya ini punya sisi power. Dari Purify yang akan menjadi jawaban dari tim Liquid ID, tapi apakah itu bisa menjawab juga atas kejaran nantinya atas Super Ken yang bisa melompat pula ke arah depan. Tapi ya, kalau dilihat-lihat dan dipikir-pikir ya, Nathan ini naik daunnya rata-rata di season genap ya. Dan sekarang ini Nathan benar-benar menjadi hero yang sangat powerful untuk di arah mid to the late game memang dari dulu. Tapi early-nya kalau memang bisa digendong, dia punya kesempatan lebih cepat untuk bisa jadi. Iya, dan apalagi sekarang harus benar-benar ditahan nih sama Eman ya, karena Eman harus manfaatin juga nih Master Assassin yang dia bawa 1v1. Oke, Purify Gaming menyelamatkan dari sisi Iron Cheeky. Tapi lihat itu dia, dimana Reflection yang sangat berbahaya. Dan Iron kalau dia sembarangan main ngedeal damage, itu bakal menjadi trigger yang berbahaya untuk dirinya. Betul ya, Level 4 di tangan Aran kali ini. Mereka akan melakukan setup. Super Ken dicari, langsung ada penalti-shot. Mereka akan nunggu, basa-basi, mencoba zoning out, dan dipastikan starter pertama di tangan dari seorang Fabian. Dan itu dia zoning out back to basic, Tarizla yang membuat adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Super Ken ini tidak bisa melakukan kontes dan level. Sekarang diunggulkan, I'm offended-nya gagal. Dia cuma mau keluar aja dari zona dunia yang termanipulasi. Ternyata hanya men-trigger dari Circling Eagle-nya aja. Purify-nya masih terjaga nih dari Widi untuk menghindari adanya inisiasi dari Super Look. Tapi secara player head to head nih dari kedua belah roamer. Wow, jauh ya sebenarnya dipegang sama Ki. Berkaca juga dari pengalaman, tapi Widi juga punya hero pool yang cukup besar. Oh no way, di arah top lane. Mereka team fight, mereka coba untuk makan Eman. Tapi nampaknya sedikit gagal. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka melihat kondisi Eman ketika dilepas sedikit aja pandangan dari Ki, itu langsung berbahaya. Kayaknya Ki akan reset lagi untuk arah babysit menuju ke arah Eman sih, harusnya. Harusnya. Tapi wah ini udah mulai bantu juga dari Ki-nya bergerak ke arah atas. Tapi lagi-lagi Guardian's Reflection ini menjadi satu PR yang harus benar-benar tim Liquid ID terutama Iron Cheeky kalau mau deal damage harus pastikan dulu ini nggak ada Guardian's Reflection. Karena kalau nggak bisa-bisa bukan cuma dia, teman-temannya itu juga bisa kena damage balasan. Tapi gue suka banget sih Bigetron gameplay di early-nya kali ini. Mereka disengage apa yang diinginkan tim Liquid. Dapatkan Iron Cheeky, mencoba untuk cover dengan Purify. Dengan adanya Reflection, mencoba menghindari Ki. Zoning out yang terjadi, tapi Super Ken, Sakaratul Maut. Widih. Pelan di tangan Super Ken. Mereka terlalu fokus mencegah seorang Iron Cheeky. Sehingga mereka melupakan sosok jungler utama mereka yang termakan oleh gameplay tim Liquid. Oke, dan Bigetron, mereka coba untuk paksa ke arah Fabian, tapi lagi-lagi permainan Kating dan juga backupan dari Widi langsung bisa membuka adanya Circling Eagle sehingga justru Super Ken yang harus tumbang. Inisiasi yang gagal kali dari Bigetron Alpha, karena kalau bicara tentang sinergi dan juga sisi kombinasinya ini cukup kuat loh. Ada Dominant Blast, ada Real Manipulation,
Tapi tim Liquid ID mereka punya Widhi untuk bisa menjemput keluar dari zona manipulasi tersebut. Tapi masalahnya baru aku puji kalau mereka melakukan disengage terhadap tim Liquid karena mereka early power banget tim Liquid. Dipaksa team fight di saat yang tidak tepat. Menurut aku selama goldnya nggak swingnya terlalu jauh, kayaknya mereka harus kurang-kurangi disengage. Walaupun memang early game dari tim Bigetron ini sangat kuat. Tapi kita harus lihat tim Liquid early gamenya hampir nggak pernah gagal. Hampir ya. Hampir. Kayaknya cuma di sini doang agak ketahan dikit ya. Yes banget, bakal lihat. Sudah tinggal terjadi seorang Super Cat. Berarti bisa di short point. Target mereka berikan seorang Super Cat dan akhirnya Aran selalu menjadi penghalang. Ya dan Aran benar-benar menjadi portal agar Bigetron Alpha tidak bisa melakukan kontes sama sekali. Turtle yang kedua jatuh kembali ke tangan dari tim Liquid ID. Ya. Ini kembali ya dengan satu buah keunggulan yang bisa dimanfaatkan di early game. Dan ini ngebuat juga dari Iron Shiki-nya akhirnya baik-baik aja. Tapi kalau ngelihat Super Ken ini dengan adanya Alpha, kayaknya Aran udah bisa dimakan. Tapi lihat Fabian akan menutup jalan pulang dengan adanya Deadly Cage kah? No way, mencarikan Super Ken. Berapa-apanya on point, sehingga tinggal triple shot yang dilakukan oleh seorang Widhi. Berhasil mendapatkan satu poin kill seorang Fabian dan terselamatkan. Tapi Iron Shiki gagal mendapatkan poin kill sama sekali. Gak ada kehilangan poin kah Bigetron? Iron Shiki, one last hit. Dan nampaknya kali ini Ki save the day. Ki Aran mencoba untuk menutupkan Super Low. Tapi penalty zone prediction-nya masih tidak bisa membuat Ki tumbang. Dan bahkan Bigetron still survive. Oke, fight yang sangat-sangat panjang. Walaupun memang outer top turret kali ini berhasil dihancurkan, tapi setidaknya ada Eman juga yang melakukan mirroring di arah bawah. Karena tadi team fight ini nggak ada Eman nggak buka Spirit of Destruction tadi ya. Untuk bisa join the fight-nya juga dia lebih fokus untuk bisa mendorong dulu nih outer bottom turret. Setidaknya ada mirroring yang dilakukan, tapi tim Liquid ID mereka benar-benar coba untuk commit sebenarnya. Tapi Bigetron Alpha mereka milih untuk disengage dan itu yang sudah dilakukan, disengage aja. Ya, disengage itu adalah hal yang paling baik yang dilakukan Bigetron. Lihat, sampai sekarang poin kill satu sama. Tapi lihat goldnya nggak terlalu jauh. Biasanya di menit ke-6 itu goldnya dari Liquid udah 2000, 1900. Dan sekarang karena nggak ada team fight yang di-trigger oleh para pasukan dari tim Bigetron, jadinya Liquid cuma bisa memenangkan dari laning phase. Nah ini 3 momentum lagi ya dari Bigetron Alpha, gimana caranya bisa melakukan adanya kombinasi nih atas Makan inisiasi. Ya karena ini inisiatornya banyak loh, dari Super Luke, dari Ki-nya juga bisa. Deadling Eagle kembali men-zoning out sekarang. Mencari di mana Super Cat berada, arah standby dan fast telah keluar dari Fabian. Again. Perfect shotnya on point. Para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan Super Cat. Reward manipulation tidak terlalu berarti. Apakah para pasukan dari tim Bigetron lainnya mereka kehilangan seorang Eman di belakang sana. Deal damage-nya nggak bisa maksimal. Iron Shiki menunjukkan Moreno dan Moreno tenggelam dalam damage yang besar. Meanwhile Super Luke kali ini akan menjadi korban keganasan dari Fabian. Glass Cannon power yang tidak bisa dibendung. Bahkan Eman maka coba dipaksa oleh para pasukan dari tim Liquid. Satu tim fight merubah segalanya dan itu dia yang gue bilang dulu. Ketika di atas menit ke-5, kalau mereka merespon apa yang dimiliki tim Liquid, lihat swing goldnya pasti 3000. Dan ini hero late game yang udah mulai bersinar di menit yang ke-7. Ini ada tanda-tanda sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang cukup bahaya kali ini yang harus dialami oleh Bigetron Alpha dan tim Liquid ID. Mereka bakal tetap, ini dia, ikannya putar balik, salah jalan. Ikan sapu-sapunya putar balik. Putar ya guys, balik. Ya. Waduh, tapi kalau melihat dari Iron Shiki, dia terlalu fat, terlalu owning. Ini untuk di head to head kan masih belum cukup untuk seorang Eman. Dan mereka masih butuh crowd control, tapi masalah utamanya terlalu banyak crowd control, masih ada Purify. Dan juga ini menjadi ajang pembuktian sebenarnya dari tim Liquid ID ya. Game ketiga masih jadi ancaman kan nih, tapi lihat Ki. Penalty zone-nya, dia buka Aran, tapi flicker defensif. Sedangkan dari Ki, ini menandakan dari tim Liquid akan sangat siap untuk kontes terhadap lot yang pertama. Eman, the best yang bisa dilakukan, lihat. Spear-nya ini melakukan sebuah efisiensi waktu yang sangat tinggi. Cuma gimana caranya Eman bisa bertahan dari split push, itu sebuah jawaban. Ya, ini bakal ke cancel Kariko. Eman! Tertangkap! Yes, Kiel gak akan melepaskan pandangan dan seluruh orang dari tim Liquid menuju ke arah Eman. Memasa Seeking Eagle, Widhi di depan sana. Tapi para pasukan dari tim Bigetron mereka tidak mau melepaskan Eman. Pujaan hati para pasukan dari Bigetron dan diselamatkan. Eman still survive! Selamat Emannya. Karena memang pengejaran yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Oh, I'm offended. Mereka mencoba untuk memakan Aran, tapi nampaknya Aran di sini tidak peduli selama tidak ada Super Cat. Karena target utama mereka adalah Super Cat. Aran standby! Penalty zone on point! Aran! Impact yang
sangat besar membuat permasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang dan melepaskan Lord. Preload for Team Liquid. Dan itu dia back to basic Terizla dari Aran. Benar-benar ngeganggu, men-zoning out dan bahkan mendapatkan adanya target yang optimal juga dan Bigetron. Mereka harus mundur perlahan tapi dibales. Ki bisa dimakan. Untungnya aja Eman ada di arah bush. Kalau Eman gak ada di bush dan tadi Ki-nya ter-knock up. Ini Iron Siki bisa clear Ki dengan sangat mudah loh. Dia makan Ki itu mudah banget sekarang selama gak ada reflectionnya. Alright. Dan Lord sekarang sudah berjalan di arah bottom lane. Masih Lord yang pertama. Namun pressure kali ini dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka akan kembali mencari targeting. Makan depan seperti udah gak masalah. Karena bicara tentang frontliner, Bigetron juga ini cukup minim kan. Super look. Dan bahkan kayaknya Super Ken gak bisa jadi frontliner. Ki hanya mengandalkan dari Guardian's Reflection-nya aja. Kalau enggak dia harus punya posisi juga di belakang buat melakukan inisiasi dari Numenon Blast. Wah gila Super Ken sampai gak dikasih boost ya. Boostnya aja gak dipegang. Numenon Blast memang dari tadi efektif. Tapi problemnya adalah Purify yang benar-benar di-respect oleh para pasukan dari tim Liquid. Ini masalah utama, tapi Amo Pendant dikeluarkan dan ternyata Iron berhasil dimakan. Amo Pendant dengan para damage yang diberikan dari Moreno berhasil membalikan kembali keadaan. Mereka kehilangan 2 point kill. Bigetron mendapatkan kesempatan dengan maksimal. Tapi lihat para pasukan dari tim Bigetron lainnya. Mereka harus benerin laning management mereka. Mereka harus balik ke back on reset. Dan goldnya masih owning itu nggak bisa dipungkiri. Karena lore-nya tetap slow push di arah bottom lane. Iya, karena berarti masih ada satu super wave minion terakhir ya. Yang muncul kali ini. Masih. Dan inner turret di arah top lane yang tadi sempat dipaksa sama tim Liquid ID ini cukup berbahaya. Naik ke high ground untuk adanya Moreno dengan Yves-nya ini cukup berat. Dan itu yang terjadi tadi sehingga akhirnya 2 pemain dan justru Iron Shiki menjadi target yang optimal dari Bigetron Alpha. Oh yes, skill masih ada Black Shoes, memasakkan Super Chain. Viral Alpha ke arah belakang, tapi untungnya Widdy masih terlalu jauh untuk menggunakan Seeking Eagle. Tapi Eman gak boleh termakan. Eman memang punya flicker, tapi jangan lupakan. Eman gak punya durability cukup. Tapi lihat itu, dengan adanya 2 arah yang berbeda dari ikan, sapu-sapu membuat perpasukan dari tim Bigetron kembali keadaan. Penalty zone, arah defense! 2 poin kill dimakan oleh perpasukan dari tim Liquid. Dan bahkan Superlook menjadi korban ketiga. Moreno gak boleh tumbang. High ground defender mereka. Karena kalau tidak ada, ini bisa di one strike push. Oke, 3 pemain hilang dari Bigetron Alpha. Thanks to Aran. 1 improvisasi yang luar biasa juga targeting. Penalty zone yang sangat-sangat on point. Membuat dari Bigetron Alpha mereka mau teamfight rapat di jalan yang sempit. Ini jadi bahaya dan jadi dilema. Aran effect, Aran. Aran. Benar-benar mengerikan dan bahkan lihat, silakan Ul. Ya replaynya ini bagus banget ya, datang dari samping. Dia buka flicker penalty zone connect 4 walaupun gak cancel ke arah real manipulation. Tapi setidaknya ini ngebuat space lagi untuk tim Liquid ID bisa delivering damage secara optimal. Dan juga nyelamatin teman-teman yang lain yang tadi hampir bisa dijebak dengan real manipulation. Ya tapi ingat, walaupun memang tidak tercancel real world manipulation, tapi Moreno nggak bisa melakukan tapping karena knock up-nya. Karena ada Galactic Power Lock. Yes, itu dia. Jadi knock up yang dilakukan oleh Aran itu benar-benar menghentikan jalur Moreno melakukan tapping terhadap perpasukan dari tim Liquid. Jadi deliver damage-nya nggak jadi maksimal. Betul. Dan juga sebenarnya Yev ini lumayan susah sih ketemu sama Matilda. Bisa dijemput, di-kating lagi. Tapi Lord sekarang bakal menjadi Aran satu kontes harusnya. Aran lagi. Dia nggak peduli, dia akan makan depannya. Karena dia tahu Emo Pendant ke arah Fabian. 2 tim fighter berbeda, Fabiannya kali ini masih ada Wintercon. Mencoba diselamatkan oleh seorang Winnie. Dan Fabian still survive. Meanwhile dari belakang sana, yes kill versus everybody. Melakukan zoning out. Sekarang Tulma untuk para pasukan dari tim Bigetron. Lord masih coba ditahan. Lord didapatkan tapi tim Liquid. Mereka disengage, mereka sadar. Iron Siki! Keberanian dari sang rookie berhasil menenggelamkan Superlook. Wow, dan itu dia permainan skating dari tim Liquid ID. Berhasil untuk bisa menahan bahkan Lordnya. Membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan mereka. Dan sekarang jangan lupakan, Lord yang enhance. Tanpa ada yang terpick off sama sekali dari tim Liquid ID akan langsung dikawal menuju ke arah base turret di tengah. Aran masih memiliki flicker di depan sana. Base itu bukan sangat bebas. Perpasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil melakukan disengage. Menghindari penalty zone, sebuah jawaban yang sangat tepat. Dengan adanya 2 wave yang bergerak. Nominal Blast. Dan dia juga nggak bisa Ul. Kalau dia paksa team fight tadi, yang ada malah N. Yap. Gak bisa dia juga bener-bener diusir aja ya? Usir aja cukup. Itu hanya gertakan aja tapi tim Liquid ID. Lordnya memang bisa dimaksimalkan tapi hanya dengan 1 buah base turret di arah tengah. Lane atas dan bawahnya agak cukup ketahan tadi. Tapi sekarang dari tim Liquid ID dengan bermodalkan sekarang dari Aran Shikinya juga nih.
dia udah punya 4 item Ya. yang cukup inti untuk Nathan. Gertak-gertak sambal itu cukup. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid dengan 7.000 gold. Mereka sabar banget. Mereka tahu mereka bisa push 3 lane. Tapi mereka nggak mau. Mereka pengen gimana caranya Bigetron tetap keluar dari kandangnya. Kalau misalnya 3 base-nya dihancurin sama mereka, Bigetron akan berada stay di dalam base. Yep. Dan sekarang mereka ingin memaksa tim fight di luar base. Bila bisa dapetin double stun. Bakal menghindari Sonsong Sora Arrow Seeking tidak bisa terdeliver. Karena ada Guardian Reflection. Key terperangkap dari Reward Manipulation untuk mencoba menyelamatkan para pasukan tim Bigetron. Biar tidak ada tim fight. Dan itu dia yang diinginkan tim Liquid. Bigetron keluar kandang. Betul. Itu yang mereka inginkan. That's why mereka nggak 3 lane push. That's why mereka nggak terlalu memaksa dapetin base turret. Karena kalau 3-3-nya hilang, udah pastikan Yap. Bigetron akan selalu ada di dalam base. Dan apa yang harus dilakukan oleh Bigetron Aval? Tadi sebenarnya dari Arannya udah hanya mengunci keberadaan dari Super Key. Iya. Sampai akhirnya dari Faviannya ketarik sama Vendetta tanpa penjagaan. Kalau menurut gua, kalau mereka berani, Aha. biarkan Super Luke jadi korbannya. Initiate power, paksa Favian bahkan kalau mau Widi sekalipun nggak masalah. Oke. Tapi kalau misalnya dia paksa yang Purify-nya ini bahaya banget. Karena Super Luke akan mati sia-sia nantinya. Tapi yang ngelihat dari Bigetron Alpha benar-benar harus nunggu momentum sih. Karena bicara tentang adanya power late game juga kayaknya kalah nih di bawah dari Nathan yang udah bersinar juga bahkan hanya 1 kali ditumbangkan. 7.200 gold lead yang dipegang oleh tim Liquid ID. Kali ini Bigetron Alpha nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus manfaatin misplay atau miss target dari tim Liquid ID. Setidaknya mereka punya high ground defender sih. Ada Yves ya? Ada Yves, itu aja. Sama Moskov mungkin akan menjadi sebuah jawaban untuk clear. Nggak menutup kemungkinan dari pasukan dari tim Bigetron bisa balikin ketika tim fight di dalam base. Karena piercing yang dilakukan oleh Eman nanti yang akan menentukan backline dari tim Liquid. Oke, backline-nya ya yang Iya, bakal yang diincar dihancurin. karena nggak bisa main secara langsung ke arah backline kan. Mainnya bisa, benar-benar front to back banget. Iya, front to back. That's why mereka butuh piercing-nya itu, piercing strike-nya itu yang dibutuhkan. Yap, oke. Dan sekarang Lord sudah muncul di menit yang ke-16. Ini terlalu jauh. Super Ken? Super Ken, Arotiki, Free Gaming menyelamatkan dirinya. Eman, lihat standby, free hit dari belakang. Fokus ke arah Lord, tapi yang terlalu sakit. Tapi nampaknya tim Bigetron mereka sakaratul maut kewalahan, mereka harus mundur. Mereka nggak boleh terus memaksa tim fight karena Arotiki nggak ada obatnya saat ini. Yap, dan juga bahkan dari tim Liquid ID mereka udah dapetin Lord. Mereka pede dengan damage yang bisa disumbangkan sehingga tim fight ya diladenin aja. Mereka selalu ngeladenin. Nih ya, kalau misalnya Aul sadar, tim Liquid under 2000, mereka ngeladenin tim fight. Betul, mereka selalu. Minimal cari pertukaran. Dia akan cari pala, bahkan sempat mereka itu ketika Lordnya dipegang, mereka cari pala dan Lordnya ada 1 orang yang megang. Benar, dan sekarang Bigetron, nyawa mereka ada di ujung jurang. 1 Lord yang sekarang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID dengan 3 lane push-nya akan mendobrak paksa defensif area dari Bigetron Alpha. Oke, 3 lane push sudah mereka jalankan. Mereka ingin melakukan endgame. Gaskell di sana, dapat reward manipulation. Para pasukan dari tim Bigetron mereka harus menghentikan dan ini bencana! Tim Liquid! A ghost to AMC, the real dark horse MPL ini menuju panggung dunia! Dan sang rookie kembali menunjukkan bagaimana eksistensi menjadi kunci